perkenalkan nama saya Nur Amalia Purunge. Di sini saya akan membahas tentang faktor-faktor eksternal yang ada pada perusahaan warung abnormal. Nah, kemudian analisis faktor eksternalnya yaitu faktor ekonomi, faktor sosial, faktor teknologi, faktor hukum, dan faktor lingkungan. Selanjutnya mengenai profil perusahaan. Warung abnormal didirikan oleh Cita Rasa Prima Group atau CRP Group sejak Juni 2014. Memiliki banyak cabang diantaranya Istana Plaza, Serang Banten, Ciamplas 1, Ciamplas 2, Antapani, Cimindi, Cimahi, Buah Batu, Tasikmalaya, dan lain-lain. Perusahaan ini menawarkan konsep produk yang unik, yaitu berbagai kreasi dari mie instan, sehingga diberi predikat sebagai perusahaan pelopor mie kekinian. Next slide-nya kita akan membahas faktor-faktor eksternal yang ada pada slide sebelumnya. Nah, faktor yang pertama yaitu adalah faktor ekonomi. Warung abnormal menciptakan lapangan pekerjaan yang berguna untuk masyarakat, yang dapat dikatakan sebagai tenaga kerja manusia, sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan kerja pelayanan pada perusahaan tersebut. Warung abnormal tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat, namun juga membantu pemasukan pemerintahan yang berasal dari berbagai macam pajak seperti PPh atau pajak penghasilan, PPN, pajak pertambahan nilai, dan juga biaya perizinan usaha. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang faktor sosial. Warung abnormal dari segi aspek sosial tentu dapat dilihat dari bagaimana usaha bisnis ini menjadikan masyarakat ini sebagai tenaga kerja manusia. Faktor sosial lainnya yang tercermin yaitu bagaimana perusahaan itu peka terhadap minat para pelanggan dengan tetap memperhatikan visi yang mereka tuju, yaitu menjadi warung roti bakar dan Indomie yang menjadi pusat tongkrongan anak muda. Terdapat salah satu misi perusahaan yang masih ada kaitan pula dengan faktor sosial ini, yaitu membangun jaringan kemitraan yang solid dan saling menguntungkan di seluruh Indonesia. Nah, kemudian misi warung abnormal yaitu menciptakan berbagai varian menu abnormal yang menjadi ciri khas produk abnormal secara berkelanjutan, membangun jaringan kemitraan yang solid dan saling menguntungkan di seluruh Indonesia, dan membangun organisasi warung roti bakar dan Indomie yang profesional yang akan mendukung tercapainya kepuasan bagi seluruh stakeholder. Nah, kemudian faktor setelahnya adalah ada faktor teknologi. Warung abnormal bekerja sama dengan aplikasi Grab dan Gojek dalam hal pelayanan delivery makanan. Warung abnormal juga melakukan pembayaran melalui ATM dan GoPay yang bersifat cashless, serta mempunyai aplikasi sendiri yaitu Abnormal Apps untuk mendapatkan informasi mengenai menu dan info-info promo yang sedang berlaku saat itu. Nah, mereka juga memanfaatkan layanan digital marketing berupa marketing Facebook, marketing Instagram, dan marketing Twitter, baik itu untuk meningkatkan brand awareness, juga untuk meningkatkan penjualan, sehingga traffic dapat meningkat dan meningkatkan penjualan yang ada pada perusahaan warung abnormal. Kemudian ada faktor hukum atau faktor legal. Warung abnormal itu berada di bawah perusahaan PT Citra Rasa Prima, telah berbadan hukum persyaratan terbatas PT, serta memiliki sistem kemitraan yang berbentuk laba-laba dalam jangka waktu 6 tahun, serta telah memiliki surat izin dalam mendirikan usaha perdagangan dan surat izin bangunan. Kemudian terdapat lingkungan eksternal makro yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu ekonomi, sosial, teknologi, legal atau hukum, dan yang setelahnya adalah lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini merupakan faktor lingkungan eksternal industri, merangkul mitra-mitra kecil untuk dijadikan suppliers, adanya pesaing perusahaan yang mengusung konsep serupa, adanya pendatang baru di industri kuliner dengan memiliki konsep yang sama dengan warung abnormal, dan adanya faktor eksternal utamanya yaitu adanya buyer atau pembeli yang merupakan tantangan market tersendiri bagi usaha bisnis warung abnormal. Sekian dari pembahasan saya. Terima kasih.